Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat Isya Masjid Baitul Raya, saya mengucapkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat usia yang dipanjangkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan hidayah, memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita dapat menyukuri nikmat ini dan mudah-mudahan apa yang sedang kita lakukan pada malam hari ini merupakan bagian dari kesyukuran kita atas nikmat Allah itu, dan mudah-mudahan karena itu Allah berkenan menerimanya sebagai amal ibadah kita semua. Amin. Hadirin rahimakumullah, tadi oleh Pak Toto sudah disampaikan bahwa pembahasan kita pada malam hari ini adalah surat Al-Balad ayat 11 sampai 20 ya. Insya Allah kita akan menamatkan surat Al-Balad ini, dan untuk memulai itu kita bersama-sama membacanya terlebih dahulu ya, dari awal saja ya, dari ayat 1 sampai ayat 20 itu. Bapak Ibu kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn. فَلَقَتْحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ. Hadirin rahimakumullah, 10 ayat ini adalah segmen terakhir dari surah Al-Balad ya. Isinya ada 2 topik di sini. Yang pertama adalah dorongan agar kita menempuh perjalanan yang
jalan kebaikan atau hidup yang merupakan jalan kebaikan, dan yang kedua adalah terkait dengan kelompok kiri dan balasan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Ayat 11, falaqtahamal aqabah. Ibnu Katsir di dalam menafsirkan ayat ini memahami falaqtahamal aqabah dengan sebuah pertanyaan, afala salat at-tariq allati fiha an-najat wal khair. Jadi di sini afala, mengapa tidak? Iqtahama itu menempuh sebuah perjalanan. Aqabah, makna dasarnya itu Bapak Ibu adalah perjalanan yang mendaki dan sulit, dan ini merupakan gambaran dari thariqun najat, jalan keselamatan. Jadi unik di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa jalan keselamatan itu menanjak dan sulit, dan ini merupakan penjabaran dari ayat yang disebutkan sebelumnya. Ayat sebelumnya itu disebutkan wahadainahun najdain. Ada dua jalan yang bisa ditempuh oleh manusia itu di dalam hidupnya. Pertama adalah jalan yang penuh dengan aksesoris yang sesuai dengan hawa nafsu manusia. Orang yang menempuh perjalanan ini selalu itu kelak akan disebutkan sebagai kelompok kiri, karena itu disebut dengan ashabul masy'amah. Ada jalan yang jalan itu mendaki sehingga rada sulit untuk ditempuh, harus ngos-ngosan. Orang yang terbiasa menempuh perjalanan itu disebut dengan ashabul maimanah, kelompok kanan. Karena itu hidup itu hanya ada dua kelompok, kelompok kanan, kelompok kiri. Ada nggak kelompok tengah yang tidak kemana-mana? Cari tempat selain surga dan neraka. Silakan. Kalau ada kelompok ketiga, itu tidak surga dan tidak neraka, boleh dipilih, silakan. Loh, kenapa boleh dipilih? Surga dan neraka juga pilihan kok. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Bersyukur atau kufur. Allah sudah menunjukkan jalan itu. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi falaqtahamal aqabah. Mengapa dia tidak menempuh perjalanan yang mendaki dan sulit? Hadirin rahimakumullah, kita renungkan, benar enggak yang sedang kita jalani ini mendaki dan sulit? Kalau kita merasa bahwa hidup ini enjoy saja, menyenangkan saja, nah ini luar biasa. Bisa karena memang kita sudah menikmati perjalanan yang sulit itu. Tapi juga hati-hati kalau ternyata jalan yang kita tempuh ini salah. Orang kemudian mengatakan, nah benar hidup ini ada godaan-godaan setan. Apakah benar bahwa setan setiap waktu menggoda kita? Perasaan saya lurus-lurus saja dan tidak pernah mendapatkan godaan setan. Pertanyaannya, boleh jadi memang setan sudah tidak punya nyali untuk menggodanya. Seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu jangankan digoda oleh setan, ketemu saja setan dengan Umar itu tidak mau itu. Rasulullah menyebutkan, "Idza salaka Umar fajjan," kalau Umar menempuh satu perjalanan, la salaka syaitanu fajjan wa
Ibnu Umar, setan itu akan menempuh jalan selain yang ditempuh oleh Umar. Ketemu saja nggak mau. Bayangkan itu. Ya, apa menggodanya itu. Jadi sekelas makomnya Umar itu tidak akan digoda oleh setan. Karena memang dari awal kontraknya iblis dengan Allah itu illa mukhlasin illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada yang dikecualikan tidak akan digoda adalah orang yang merupakan hamba engkau wahai Tuhanku yang engkau pilih di antara mereka itu. Tapi kalau makomnya belum begitu tetapi merasa tidak pernah mendapatkan godaan setan, memang boleh jadi setan tidak menggodanya. Memang orang sudah menjadi temannya. Jadi ngapain digoda orang sudah jadi temannya gitu. Nah, setan itu minal jinnati wan nas. Boleh jadi memang sudah konco-koncoan itu dengan setan. Nah, jadi hadirin rahimahullah, normalnya perjalanan kita itu memang terasa bahwa ini adalah perjalanan yang mendaki gitu. Kenapa mendaki sulit? Karena memang mukallaf diberi beban. Yang diberi beban oleh Allah itu siapa? Satu, orang yang akil berakal, yang kedua orang yang balik. Sampai pada usia tertentu yang kecerdasannya memungkinkan dia dapat mengerti tentang titah Allah, diberi beban oleh Allah. Selain itu, Allah tidak ngasih beban. Ketika tidak ngasih beban, boleh jadi perjalanannya itu santai-santai saja. Ya, karena itu Bapak Ibu, kalau mau tidak mendapatkan beban dari Allah sederhana. Jadi orang gila sudah tamat. Tidak berakal, kan tidak dapat taklim itu. Gitu, nyantai hidup itu, gitu. Kalau kita memang mau berakal atau berakal, maka pasti perjalanan kita itu harus menempuh perjalanan yang sulit, yang mendaki. Karena itu sesungguhnya dibanding atau dalam pandangan orang-orang yang meneliti, memperhatikan bagaimana perilaku umat Islam, mereka akan mengatakan luar biasa tua kita itu. Ya. Mereka yang Muslim ketemu Allah di dalam hidupnya boleh jadi seminggu sekali itu sudah untung itu. Kita berapa kali dalam sehari ketemu Allah? 5 kali ketemu Allah gitu. Ini luar biasa apa tidak? Ya, luar biasa. Dan ini adalah potensi kebaikan kita. Saya mendapatkan postingan bagus, ya. Jadi ada tukang cukur, ya, barbershop, ya. Dia bercerita kepada seorang pelanggannya. Dia katakan Tuhan itu tidak ada. Apa buktinya? Buktinya betapa banyak orang-orang yang hidup belangsak di dalam hidup ini, sengsara hidup ini. Tuhan itu tidak ada. Karena kalau Tuhan ada, pasti dia akan punya kasih sayang kepada orang-orang semacam itu. Ya. Yang diangkat bicara itu ternyata mungkin orang Islam. Dia tersenyum. Baik, dia katakan saya akan buktikan kalau Tuhan itu ada. Dia kemudian cari orang yang rambutnya itu panjang sekali. Ya, dia bawa ke tukang cukur itu. Dia katakan di kota ini tidak ada satupun tukang cukur. Kan dia marah loh. Saya kata ini kalau bukan tukang cukur. Dia katakan buktinya ada orang seperti dia, rambutnya panjang. Menunjukkan kan tidak ada tukang cukur itu, karena dia tidak pernah dicukur itu. Dia katakan bukan tidak ada tukang cukur itu ada. Masalahnya dia tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah datang kepadaku. Ya kan? Orang itu mengatakan Tuhan itu ada. Orang yang belangsak, sengsara di dalam hidupnya, problemnya hanya karena dia tidak pernah mendatangi Tuhan. Jadi, mendatangi Allah itu akan membuat apa? Membuat betapa kita menjadi orang yang bahagia. Selesai itu hidup di masalah-masalah yang kita hadapi. Itu kan persoalan.
Jadi ketika kita mampu bertemu dengan Allah di dalam sehari 5 kali dan pertemuan itu berkualitas, itu akan menyelesaikan seluruh persoalan hidup kita. Boleh jadi kita punya keterbatasan banyak hal di dalam hidup ini, tetapi dengan bertemu dengan Allah, ia tidak akan pernah dianggap sebagai masalah. Benar kan? Tidak menjadi masalah. Orang yang benar bertemu dengan Allah itu akan terjadi perubahan psikologis, para ulama mengatakan. Sehingga ciri dari orang yang sholatnya itu tidak mendapatkan nilai di sisi Allah, kalau beban psikologis ketika dia memasuki sholat itu sama dengan ketika dia keluar dari sholatnya. Orang yang sholatnya benar itu akan membuat ini tanpa beban lagi, ya. Nah, ini Muslim, ya. Bayangkan, saya pernah berpuasa itu 19 jam lebih, ya. Jadi sahur itu setengah 3, itu sudah sahur, ya. Maghrib itu jam 10, bayangkan. Jam 10, dan itu musim panas. Orang-orang non-muslim ketika itu mengomentari, mereka bilang kalian itu gila habis 19 jam dalam sehari, ya, di puncak musim panas dalam sebulan itu tidak makan mereka. Ini perjalanan yang mendaki, gitu kan. Kita insya Allah siap, ya, terbiasa dengan perjalanan yang sulit itu. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, falaqtahamul aqabah. Ini pilihan. Hidup kita itu mau datar-datar saja atau kita cari tantangan. Pilih jalan yang sulit. Ya. Jam 4, sebelum jam 4 kita bangun. Orang bangun jam 5 itu sudah kumpul. Nah, itu kan luar biasa, ya. Orang kemudian baru sampai ke kantornya, tetapi kita sampai di kantor, kita sempatkan masuk mushola dulu, kemudian kita sholat duha. Orang istirahat langsung nyari makan, kita tidak, ketemu Allah dulu, gitu kan. Baru setelah itu nyari makan siang. Nah, ini kan pola hidup yang tidak, bagi banyak orang itu sulit untuk diikuti. Dan karena itu orang-orang yang tidak mengikuti pola hidup seperti yang diajarkan oleh Allah itu boleh jadi penyebabnya adalah karena tidak mampu menelusuri, menapaki jalan yang mendaki itu, ya. Menghadap Allah, menjalankan hidup sesuai dengan ajaran agama Allah itu memang huffat bil makan. Karena itu al-jannatu huffat bil makan. Surga itu penuh dengan rintangan, sulit ya. Wan naru huffat bis syahawat. Neraka itu banyak sekali aksesorisnya itu, ya. Banyak sekali menyenangkan untuk tuntutan hawa nafsu itu, sehingga 80 juta itu bukan masalah. Dan kenapa? Neraka itu huffat bis syahawat itu mahal pun ditebus, gitu kan. Sementara ya masuk ke masjid itu meskipun gratis, tidak banyak yang berminat, gitu. Nah, jadi ini satu contoh, ya, falaqtahamal aqabah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan, wa ma adraka mal aqabah. Engkau tahu nggak jalan yang mendaki dan sulit itu apa? Ini ya sampel, ya, dari satu perjalanan yang sulit, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah contoh, adalah fakku raqabah, membebaskan hamba sahaya, ya.
hamba saya itu apa sih? Kok sekarang kok tidak ada? Ya alhamdulillah, sekarang itu kita tidak ada hamba saya itu. Ini berkat apa? Salah satu di antaranya adalah berkat risalah Islam ini berhasil ya mengentaskan perbudakan di atas permukaan bumi ini. Dahulu ya Bapak Ibu yang mencoba misalnya menelusuri pemikiran filsafat Yunani misalnya, ya saya masih ingat satu komentar Socrates tentang perbudakan. Dia mengatakan mustahil kehidupan ini akan ajak kalau tidak ada perbudakan. Ini bayangkan ini. Jadi dianggap tidak terbayang kita bisa hidup kalau tidak ada budak. Saking apanya itu, padahal sosok Socrates itu ya disebut sebagai bintang dari para filsuf ya Yunani. Ada Socrates, ada Plato, ada Aristoteles, dan dia mengatakan itu. Tetapi ketika Islam datang secara perlahan banyak persoalan yang ketika hukum dilanggar, salah satu dari penyelesaiannya adalah harus membebaskan hamba sahaya. Sampai abad kedua Hijriah, hamba sahaya ini masih ada di tengah umat Islam, dan terus umat ini bergerak bagaimana mengentaskan perbudakan itu. Jadi saya ingat kisah ya Al-Hasan Al-Basri Bapak ini. Ini adalah sekaligus kisah yang menunjukkan bahwa ketika seseorang berbicara idealnya, dia sudah mengamalkan apa yang dia akan sampaikan. Meskipun para ulama mengatakan kalau itu syaratnya, terus bagaimana dengan banyak hal yang penting diketahui sementara pembicara belum sempat untuk mengamalkannya. Tetapi memang idealnya apa yang disampaikan itu sudah merupakan bagian dari pengalaman di dalam hidupnya. Ketika itu Al-Hasan Al-Basri diusulkan agar tema khutbah Jumatnya adalah fakku raqabah, membebaskan hamba sahaya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan insya Allah akan saya bahas. Karena itu orang-orang kemudian menunggu Jumat berikutnya tidak juga dibahas, Jumat berikutnya tidak juga dibahas, Jumat berikutnya tidak juga dibahas. Baru pada pekan keempat Al-Hasan Al-Basri itu berkhutbah dengan topik membebaskan hamba sahaya. Dan orang-orang yang masih memiliki hamba sahaya itu, mereka berlinang air mata, dan setelah itu mereka pulang ke rumahnya, mereka merdekakan hamba sahaya itu. Jadi ini luar biasa. Orang yang usul itu datang dan bertanya, Imam, kami sudah menunggu pembahasan topik ini sejak 4 pekan yang lalu. Mengapa engkau terlambat? Tidakkah engkau melihat bagaimana pengaruh pembahasan engkau itu di tengah-tengah masyarakat? Beliau mengatakan, ya, permasalahannya saya tidak punya hamba sahaya, sehingga tidak mengerti bagaimana perasaan orang kalau harus membebaskan hamba sahaya. Karena itu maka saya cari uang dulu, ya. 2 pekan saya cari uang sehingga cukup untuk membeli seorang hamba sahaya punya. Ya, 1 pekan berikutnya itu sudah terbiasa diladeni oleh budak itu. Betapa nyaman ternyata punya budak itu. Ya, pekan ketiga saya bebaskan dia. Dan ternyata saya merasakan bagaimana ketika kita terbiasa diladeni oleh budak, tiba-tiba budak itu kita merdekakan gitu. Baru ketika itu beliau mampu berbicara gitu kan. Dan pengaruhnya itu luar biasa. Nah,
Jadi hadirin rahimakumullah, ya, ini saya kutip ya cerita ini supaya kita punya satu kesadaran betapa berbicara itu memang mudah, tetapi mengamalkan apa yang kita akan sampaikan itu adalah perkara yang sangat sulit. Ya, jadi ustadz itu gampang sebenarnya Bapak Ibu. Ya, yang membedakan saya dengan bapak-bapak itu hanya sejam saja Bapak Ibu. Saya baca kitab, ya, setelah itu saya berangkat, saya siap untuk menyampaikan. Sebelumnya boleh jadi saya dan bapak Ibu saya juga sama, tidak mengerti tentang ayat-ayat ini. Jadi perbedaan antara ustaz dengan jamaah itu boleh jadi hanya sejam itu. Jadi ustaz itu gampang insya Allah. Yang menjadi sulit itu apa? Konsekuensinya itu. Konsekuensi supaya tidak jadi omong doang. Itu masalahnya, gitu kan? Dan ini tanggung jawab moral itu, ya, tanggung jawab moral. Nah, Al-Hasan Al-Basri menghayati itu semua. Betapa bahwa persoalan yang paling penting di dalam berbicara itu adalah soal amal, soal kemampuan untuk mengamalkan apa yang akan ia sampaikan. Ketika itu terjadi luar biasa dampaknya itu, ya. Nah, ini adalah peringatan untuk saya, untuk kita semua. Tetapi cerita itu menunjukkan bahwa memang sampai abad kedua Hijriah, ketika Hasan Al-Basri itu, ya, memerankan peran-peran peradabannya di tengah umat ini, betapa ini masih dominan. Alhamdulillah sekarang tidak ada. Lalu bagaimana dengan tenaga kerja yang ada di Timur Tengah? Bukankah mereka dianggap sebagai hamba sahaya? Itu adalah sebenarnya hanya pembenaran. Padahal konsep hamba sahaya berbeda dengan konsep asisten rumah tangga. Jadi tidak termasuk itu. Nah, jadi sekarang ini rokok itu alhamdulillah sudah tidak ada. Terus kalau begitu berarti ayat ini sudah tidak relevan dong dengan kehidupan di zaman sekarang. Dan kita berarti mengatakan ayat Allah sudah tidak cocok. Ya, boleh itu bilang. Tapi ingat Bapak Ibu, tidak ada satupun ayat yang kadaluarsa. Kenapa? Meskipun sekarang kita tidak menghadapi situasi itu, sangat mungkin ke depan itu akan terjadi lagi. Karena dahulu ketika perbudakan itu terjadi, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah peperangan. Ketika ada peperangan, ada tawanan perang itu dijadikan sebagai para budak hamba sahaya itu. Apakah ada jaminan bahwa ketika sekarang itu peperangan terjadi, tidak terjadi perbudakan, itu karena ada konvensi internasional memang yang mengatur bagaimana perlakuan terhadap para tawanan itu. Apakah sistem hukum internasional ini akan ajak seperti ini, mengatur bagaimana tawanan itu tidak boleh dijadikan sebagai budak? Siapa yang tahu? Sangat mungkin ke depan, boleh jadi ke depan, ya, ini berubah tatanan hukum internasional itu sehingga ketika tawanan perang itu terjadi, ini dijadikan sebagai budak. Ayat-ayat ini tetap relevan. Karena itu sekali lagi kita tidak mungkin mengatakan ada satupun ayat yang ada luasnya akan tetap relevan dengan kehidupan ini. Nah, ketika ini pembebasan atau budak ini tidak ada sekarang, ya, para ulama kemudian melihat sisi lain. Coba ada nggak kasus-kasus yang ketika, ya, kemanusiaan manusia di zaman ini terpasung disebabkan karena kejahatan orang lain? Coba perhatikan misalnya bagaimana kasus human trafficking misalnya, ya. Nah, ini kan termasuk sesungguhnya, ya, penghambaan terhadap kemanusiaan padahal dia dilahirkan oleh orang tuanya sebagai orang yang merdeka, bebas. Ini juga termasuk bagaimana kita membebaskan kemanusiaan ini dari pemasungan
kebebasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bekerja, termasuk kemaluannya, membebaskan kemaluannya dari api neraka dan seterusnya. Ali bin Al-Husain bertanya kepada seorang tabi'in bernama Sa'id bin Marjana. Ketika dia menyebutkan bahwa riwayat ini diterimanya dari Abu Hurairah, apakah engkau mendengarnya langsung dari Abu Hurairah? Sa'id bin Marjana mengatakan ya. Karena itu Ali bin Al-Husain ini adalah berarti cicitnya Rasulullah Rasulullah punya putra bernama Fatimah. Fatimah menikah dengan Ali. Dari hasil pernikahan dengan Ali itu kemudian lahir Al-Husain. Dari Al-Husain ini lahir Ali. Jadi Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi cicitnya Rasulullah. Jadi apakah engkau mendengarnya langsung dari Abu Hurairah? Saya mengatakan iya. Ketika itu kemudian Ali bin Al-Husain menyuruh pembantunya untuk memanggil Mutrib. Mutrib ini adalah hamba sahaya milik Ali bin Al-Husain. Ketika itu Ali bin Al-Husain mengatakan idhab fa anta hurrun liwajhillah. Pergilah, engkau merdeka karena Allah. Jadi bagaimana ulama-ulama kita, salafus soleh kita mendapatkan satu riwayat, ia kemudian konfirmasi apakah benar riwayat itu berasal dari Rasulullah, dinyatakan benar berasal dari Rasulullah, ia langsung amalkan itu, meskipun harus memerdekakan hamba sahaya atau dalam hal membebaskan hamba sahaya. Ini adalah contoh para sahabat dahulu, ibu-ibu itu menunjukkan tentang bagaimana mereka merespon ayat-ayat Allah. Diceritakan bahwa ketika ayat tentang hijab, tentang kerudung, keharusan perempuan menutup kepala sampai dadanya itu diturunkan oleh Allah, kemudian ibu-ibu mendengar ayat ini, mereka langsung mencari sesuatu yang bisa menutupi auratnya itu. Jadi ada yang ketika itu mendapatkan taplak, dia pakai taplak itu untuk menutupi auratnya. Boleh jadi juga ada yang mendapati tirai rumahnya, dia ambil untuk menutupi auratnya. Itu ketika suami mereka pulang ke rumahnya, nyaris suaminya itu tidak mengenali istrinya itu. Kenapa? Karena mereka sudah memakai hijab, sesuatu yang ketika suaminya berangkat dari rumahnya, istrinya belum memakai itu. Jadi istri tidak harus menunggu izin suami, Pak, ini berhijab mau hijrah hijabnya harus rohani atau apa maknanya, mendiskusikan dulu itu. Tidak gitu kan. Apa yang bisa dipakai, pakailah gitu kan. Ini adalah contoh bagaimana seharusnya kita merespon. Ketika ayat tentang khamr itu diturunkan final, maka orang-orang yang ketika itu masih akan menegak khamr, mendengar ayat bahwa khamr itu rijsun min amali syaitan, mereka lemparkan. Sehingga di dalam riwayat itu dikatakan maka annama umtirat syawari'ul madinati bil khamri, seolah-olah jalan-jalan di kota Madinah itu habis kena hujan khamr. Kenapa? Mereka lemparkan pada waktu yang bersamaan ketika mereka dengar itu. Inilah contoh dari keimanan kita kepada Allah. Keimanan kepada Allah salah satu indikatornya adalah al-musara'ah. Dia mampu untuk segera mengeksekusi apa yang menjadi keharusannya untuk diperbuat. Nah, hadirin rahimahullah,
Ya. Ayat berikutnya, ya, fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghobah, atau memberi makan di hari-hari yang terjadi kelaparan. Jadi masghobah itu artinya adalah dzi majarah, ya, hari-hari ketika terjadinya kelaparan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan yang luar biasa ketika seseorang berinfak pada saat ia dibutuhkan. Ya. Orang paling membutuhkan itu adalah pada saat ketika dia dalam keadaan lapar. Jadi kalau dalam keadaan di rumah itu segala ada, kemudian dia mendapatkan makanan, itu bukan sesuatu banget. Ya, jadi kalau dari masjid itu bawa makanan, sementara di rumah juga baru saja itu makan malam, kira-kira punya nilai besar nggak makanan itu? Ya, boleh jadi ya dimakannya besok hari setelah diantarkan. Ya, tapi ketika dalam keadaan terjadi kelaparan, nah, dapat makanan sekecil apapun, betapa ia sangat berharga. Ya, oleh karena itu sesungguhnya kita selalu hari-hari ini dihadapkan pada kondisi seperti ini. Musibah yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Selat Sunda misalnya. Nah, ini kan mereka betul-betul membutuhkan bantuan ulur tangan kita yang ditakdirkan oleh Allah. Mudah-mudahan selalu Allah memberikan ya keamanan, kesejahteraan kepada kita semua. Ya, mereka menunggu ulur tangan kita. Ketika kita mampu berinfak ya kepada mereka, bisa meringankan beban mereka. Nah, ini luar biasa. Ya, jadi luar biasa kalau kita dapat melakukan mobilisasi infak untuk kasus-kasus ya musibah seperti ini. Karena ini masuk kategori ya auditaramun fi yaumin di masghobah. Ya, dan boleh jadi Bapak Ibu sebenarnya di sekitar kita boleh jadi ada orang-orang yang menghadapi situasi sulit ini. Jangan sampai kita kemudian dinegasikan, ditiadakan iman kita karena ketidakpedulian kita terhadap mereka. Rasulullah bersabda, "Wallahi la yu'min," demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapa Rasulullah yang tidak beriman itu? Rasulullah menyebutkan, "Man bata syab'ana," orang yang tidur dalam keadaan kenyang, wajahu jami'un bijanibihi, sementara tetangganya dia dalam keadaan lapar, ya, ada di sampingnya itu Allah yang lalu, padahal dia tahu itu. Nah, jadi ini dinegasikan imannya. Karena itu harus ada kesiapan kita untuk menghadapi kondisi-kondisi. Kita sisir ini orang-orang yang ada di sekitar kita ini, jangan sampai itu terjadi. Sebab ketika itu terjadi, ya, menjadi perkara yang sangat besar. Coba perhatikan Bapak Ibu. Allah berjanji, ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun hewan yang melantang, yang bergerak di atas bumi ini kecuali Allah, ya, akan mengcover rizkinya itu, menutupi rizkinya itu. Terus ketika ada yang musuh lapar, apakah berarti Allah tidak memenuhi janjinya itu? Bukan. Allah bukan tidak memenuhi janjinya. Allah sudah menitipkan rizkinya itu di tangan orang yang mampu untuk bekerja. Ketika dia tahan rizki milik dia itu, maka terjadilah musuh lapar, terjadilah kelaparan.
karena itu kelaparan, busung lapar yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu disebabkan karena orang kaya tidak mengeluarkan apa yang menjadi hak mereka itu, ya, hak mereka itu. Nah, saya melihat ini, ya Pak, Masjid Golden Ridho ini luar biasa, ya. Saya ingat ya Pak Haji dulu ketika saya mahasiswa, ya. Anak saya yang kedua ketika itu kuning dan stadiumnya sudah cukup tinggi gitu. Saya ke dokter, ini anak harus ya di inkubator itu. Saya cari rumah sakit. Saya dapat rumah sakit jadi Al-Mustasfa di Takfal, rumah sakit anak khusus memang untuk menangani anak. Saya datang situ ketika di resepsionis itu yang mengagetkan saya adalah tulisan di atas resepsionis itu. Jadi Al-Mustasfa mukhassas ya lil masakin. Jadi rumah sakit ini dikhususkan untuk orang-orang miskin. Anda yang mampu silakan mencari rumah sakit yang lain. Saya kaget itu. Jadi ketika anak itu diterima, dirawat di situ, memang itu benar-benar kita tidak mengeluarkan biaya spesial pun. Pihak rumah sakit itu terakhir hanya minta, ya kami tidak memungut biaya spesial pun. Anda kalau ingin berinfak silahkan. Anda berinfak dengan donor darah. Jadi kita kemudian donor darah itu, ya. Tapi luar biasa itu. Ternyata peralatan medisnya itu canggih, itu tidak kurang canggih daripada rumah sakit yang berbayar itu. Karena itu kemudian kita dalami, ini rumah sakit dari mana pembiayaannya? Ternyata itu rumah sakit milik masjid. Milik masjid. Jadi masjid itu punya divisi usaha. Salah satunya itu kemudian keuntungannya membiayai rumah sakit anak itu. Ya. Apa itu hanya satu dari satu contoh? Tidak. Ya. Dulu 98 mahasiswa Indonesia di Mesir itu sekitar 5.000 mahasiswa terancam akan dievakuasi karena krisis moneter yang terjadi di negeri kita. Apa yang terjadi dengan mahasiswa ketika itu? Mahasiswa harus menyelamatkan dirinya karena bagaimanapun kita harus makan. Pihak-pihak mana yang dicari adalah masjid ke masjid itu. Jadi dari masjid ke masjid, kita dari masjid ini dapat sekian, alhamdulillah bisa makan seminggu gitu kan. Datang lagi ke masjid yang berbeda dapat lagi, bisa nyambung hidup lagi. Luar biasa itu. Jadi masjid itu punya cadangan dana untuk mengcover kejadian-kejadian seperti itu. Karena itu di masjid itu selalu ada beberapa kotak. Pertama adalah kotak zakat. Jadi zakat harta masuknya ke situ, ya. Ada kotak infak, ya, dalam pengertian infak umum. Jadi untuk apapun, pokoknya infak untuk hal-hal yang bersifat umum. Tetapi ada infak, kotak infak khusus untuk riayatul masakin, ya, untuk mengcover kebutuhan orang-orang miskin. Dan ternyata kotak seperti ini tidak kurang banyaknya dibanding dengan kotak-kotak yang lain itu. Umumnya seperti itu. Nah, coba ini dipikirkan ini. Ya, bagaimana ini masjid yang berdaya ini mampu, ya, ini bisa mengimplementasikan al-it'amun fi yaumin dzi masghafah. Tidak selalu di masghafah itu adalah ketika masa pacaklik. Karena bagi orang-orang tertentu ketika dia tidak punya apa yang harus dia makan juga, tapi di masghafah itu dia ada pada hari ketika dia lapar itu, dan memberikan, ya, pengayuman kepada mereka itu adalah salah satu dari contoh
ya, iktahamal aqobah itu. Ini adalah jalan yang mendaki, ya. Selain tentu saja pendidikan juga dikelola dengan baik, ya. Tapi ingat, harus ada upaya kita untuk dapat mengcover atau merecovery, ya, keadaan-keadaan yang tidak normal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, ya. Yatiman dzal maqrabah, anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan, termasuk ini. Kenapa dzal maqrabah? Karena ketika seseorang memberikan makan kepada anak yatim, dia akan punya atau dapat dua keutamaan. Sama dengan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah, dinarun, ya, 1 dinar engkau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya itu di sisi Allah adalah 1 dinar yang diinfakkan kepada anggota keluarga itu. Kenapa? Dia mengeluarkan 1 dinar, tetapi pada waktu yang sama dia menunaikan apa yang menjadi kewajibannya kepada anggota keluarga. Kerabat juga sama, ya. 100.000 yang kita keluarkan untuk orang yang tidak kita kenal, itu kita dapat pahala infak 100.000-nya. Tetapi 100.000 yang kita infakkan kepada anggota kerabat, ya, anggota keluarga kita, ya, bisa bibi, bisa uak, bisa anak paman dan seterusnya, ya, kita keluarkan dengan nominal yang sama, pahalanya ada berapa? Ada 2. Pertama pahala infaknya itu, kedua adalah pahala silaturahminya itu. Nah, termasuk dalam hal ini adalah yatiman dzal maqrabah, anak yatim yang berasal dari anggota kerabat kita, ya. Karena itu kita lihat, ya, siapa di antara anggota kerabat kita yang ada anak yatimnya. Ini yang kemudian diayomi, berikan biaya sekolahnya, berikan jajannya, gitu kan, berikan, ya, pakaiannya dan seterusnya. Ini adalah masuk kategori yatiman dzal maqrabah, ya, anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan. Tentu saja tidak berarti, ya, kalau kita tidak punya anak yatim kemudian tidak mengayomi anak miskin, bukan itu. Tetapi kalau kita punya anggota keluarga kita yang sudah ditinggal wafat oleh salah satu dari orang tuanya, apalagi ditinggal wafat oleh ayahnya, ini adalah prioritas. Karena itu keutamaannya jauh lebih besar daripada, ya, keutamaan kepada yang lain. Ayat 16, au miskinan dzal maqrabah, atau orang miskin yang miskinnya itu luar biasa. Bahwa ini yang disebut dengan maqrabah, ini diambil dari akar kata turab, ya, tanah. Jadi maqrabah itu seolah-olah dia lengket, ya, dengan tanah. Kenapa lengket dengan tanah? Tidak punya rumah, tuna wisma, ya. Dia anak jalanan. Ketika dia tidur terpaksa, dia tidur tidak beralaskan apapun. Benar-benar seolah-olah dia nyatu dengan tanahnya itu, ya. Nah, jadi prioritas paling utama dari infak kita adalah miskinan dzal maqrabah. Cari orang miskin yang benar-benar kemiskinannya itu luar biasa. Dia lebih berhak untuk mendapatkan pengayoman dari infak yang kita keluarkan, ya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ini au miskinan dzal maqrabah, ya. Semakana minal ladina amanu, kemudian dia itu termasuk orang-orang yang beriman. Wa tawassaw bis-sabri wa tawassaw bil marhamah. Dia kemudian melakukan
wasiat, saling memberikan nasihat dengan kesabaran, saling memberikan nasihat dengan kasih sayang. Jadi mengapa disebutkan tumakana minal ladzina amanu? Ini adalah syarat Bapak Ibu bahwa semua itu akan dihitung sebagai kebaikan di sisi Allah kalau ada kategori iman. Kalau tidak ada kategori iman, tidak ada nilainya di sisi Allah. Ya, coba perhatikan, saya beberapa hari yang lalu itu menyimak orang paling kaya di dunia ini siapa? Ya, ternyata disebut bahwa Warren Buffett itu adalah orang terkaya yang paling dermawan. Disebut bahwa infaknya itu sudah 1.000 triliun rupiah. Bayangkan itu. Siapa yang kita punya 1.000 triliun ini? Ya. 1.000 triliun. Ya. George Soros itu kalah jauh karena George Soros itu hanya 346 triliun infaknya. Ya. Kita sudah berapa infak kita? Ini 1.000 triliun. Bayangkan ini Bapak Ibu gitu. Ya. Ini konon, gitu, konon kalau uang 2.000-an dengan uang 100.000-an itu di akhirat itu kamarnya luar biasa, rakulan sedemikian. Kalau orang dibuat, kamu di dunia kemana aja kok gak pernah ketemu kita. Orang 100.000-an yang nanya, lah emang kamu di dunia di mana saja? 2.000-an itu dibilang saya di dunia etika terus. Jadi memasukkan propak itu dari mana gitu. Dia bilang pantas orang itu jalan-jalan di mall terus gitu. Nah, jadi kita kalau infak mudah-mudahan di sini tidak terjadi gitu. Ya, nyarinya itu yang paling ya yang bunyi kentrang gitu. Itu baru dimasukkan gitu. Itu. Iya, apa yang 100.000 gitu. Ya, yang 100.000 infaknya itu kalau terpaksanya gimana? Ngambil uang, jadi 2.000-an, ternyata 100.000 itu jatuh. Jamaah yang ada di belakang, Pak, itu uangnya apa jatuh, Pak? Dia bilang, bukan saya kok, gitu. Ya sudah, kalau begitu saya masukkan ke keropok ya, gitu. 100.000 itu kan pasang. Insya Allah di sini tidak terjadi ya, gitu. Nah, Warren Buffett itu sudah 1.000 triliun, bayangkan itu. Ya, George Soros 346 triliun. Ya, problemnya apa yang terjadi? Problemnya adalah problem iman. Seandainya ada iman, wah itu sudah itu jadi amal soleh luar biasa. Atau meskipun ketika dia mengeluarkan itu tidak beriman, ya, dia kemudian kelak diberikan hidayah oleh Allah yang sudah dia keluarkan itu dihitung oleh Allah. Jadi problemnya adalah problem iman. Ayatnya adalah tsumma kana minal ladzina amanu. Jadi penting iman itu. Meskipun kita tidak berdaya dengan 1.000 triliun rupiah itu, insya Allah 1.000 rupiah itu dapat kita keluarkan dan jadi sebagai amal soleh itu. Karena apa? Insya Allah, ya, insya Allah dalam pengertian mudah-mudahan iman kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa semua kita adalah orang yang beriman. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dan 1.000 dinar yang diinfakkan oleh mereka orang-orang yang kaya. Seringkali yang 1 dinar itu di sisi Allah jauh lebih berharga ketimbang 1.000 dinar. Ya, kalau dia dari 1.000 dinar itu dia punya hanya 1 triliun dinar, ya, kemudian kita 1 dinar itu kita ambil dari 2 dinar, nah itu kan kita mengeluarkan setengah kekayaan kita. Itu sudah Umar itu. Umar kan ditanya, Umar, apa yang mau sisakan untuk keluarga? Umar mengatakan, saya sisakan untuk mereka setengah dari kekayaan. Jadi kalau kita punya 200.000, kita infakkan 100.000, berarti kita sudah mengeluarkan setengah dari kekayaan milik kita.
Jadi makomnya itu sudah seperti makomnya umat gitu dalam batas yang kita punya gitu. Nah, jadi hadir rahimahullah ya, rubba dinarin, betapa banyak satu dinar itu melebihi infaknya 1000 dinar. Yang paling penting adalah ada iman, ada ikhlas. Insya Allah semuanya itu dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita. Kemudian syarat yang lain adalah watawasau bis-sabri watawasau bil marhamah. Saling memberikan wasiat dengan kesabaran, saling memberikan wasiat dengan kasih sayang. Kenapa? Ngasih ya wasiat atau ngasih tausiah, ngasih nasihat itu harus dengan sabar. Karena seringkali yang diberi nasihat itu ngeyel, bener nggak? Ya, akhodat ta'izzatu bil ithmi, justru egonya itu kemudian naik gitu. Padahal dia berdosa, padahal dia salah. Apakah orang semacam ini harus dicampakkan karena itu tidak lagi diberikan nasihat? Tidak begitu. Nasihat itu jangan karena sekali nasihat kemudian kita tinggalkan karena dia tidak mau menerimanya secara perlahan. Kenapa? Orang yang diberi nasihat dan dia menolak nasihat kita boleh jadi bukan karena apa-apa, boleh jadi sebenarnya karena dia belum mengerti tentang apa yang kita sampaikan. Orang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan boleh jadi itu disebabkan karena memang dia tidak mengerti saja. Karena itu maka harus ada kasih sayang, kasihan, harus dikasih tahu. Karena dia begitu sebab dia tidak tahu saja. Nah ini watawasau bis-sabri watawasau bil marham. Karena itu rasa kasih sayang itu harus dikedepankan. Nah, hadir rahimahullah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berikanlah kasih sayang kepada orang yang ada di atas bumi ini, nanti yang ada di langit, Allah, para malaikat akan memberikan kasih sayangnya kepada. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah, syaratnya kita harus punya rasa kasih sayang. Seorang Badui mendatangi rumah Rasulullah, didapati bahwa Rasulullah itu mencium cucu-cucunya. Padahal cucunya itu laki-laki, Hasan, Husain, diperlakukan sedemikian manja dengan penuh kasih sayang oleh Rasulullah. Dia kemudian mengatakan, apakah Anda memperlakukan anak itu seperti yang saya lihat ini? Nabi mengatakan, iya. Memang kenapa? Dia mengatakan, saya punya banyak sekian anak, tidak satu pun yang pernah saya cium mereka. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Kalau begitu saya khawatir Allah telah mengambil rasa kasih sayang itu dari hatimu. Jadi ini adalah penuh rasa kasih sayang. Ya. Nah, tadi rahimahullah, ya ulaika ashabul maimanah. Ya. Orang yang mampu melakukan tadi itu, ya, fakkur raqabah, kemudian it'amun fi yaumin dzi masghaba, yatiman dza maqraba, atau miskinan dza maqraba, itu adalah sampel dari orang-orang yang digolongkan oleh Allah sebagai ashabul maimanah, kelompok kanan, orang-orang kanan. Ya, jadi hidup itu Bapak Ibu, ya, emang jadi orang kanan atau jadi orang kiri. Ya, boleh nggak jadi ekstremis kanan, ekstrem kanan, ekstrem kiri, boleh nggak? Yang tidak boleh itu jadi ekstrem kiri. Kalau ekstrem kanan artinya adalah orang-orang yang benar-benar ada di pihak kanan, berarti amal-amal solehnya itu melebihi amal-amal soleh siapapun yang ada di pihak kanan. Jadi kalimat itu jangan kemudian selalu disikapi dengan negatifnya gitu kan. Ya, jadi ashabul maimanah gitu. Ya,
Ashabul Maimanah. Orang orientasi kita adalah menjadi ashabul Maimanah. Bagaimana kita termasuk golongan kiri masyarakat itu adalah ya kiri ashabus shimal. Ya, ashabus shimal itu bagaimana alaihim narun muqsadah. Mereka itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Neraka itu tertutup, pintunya tertutup, ya, dinding-dindingnya tertutup. Tidak ada celah sedikit pun untuk melarikan diri, ya. Jadi jangan pikir aku bisa kabur saja dari neraka. Kabur kemana? Itu. Nah, jadi hadir rahimahullah alaihim narun muqsadah. Bayangkan, seandainya ada di dalam neraka yang tertutup seperti itu selama-lamanya, ya, kita membayangkan saja itu tidak mampu, ya. Oleh karena itu maka ayat-ayat yang sudah tadi kita baca ini adalah peringatan bagi kita. Allah kasih tahu jalan, ada jalan yang harus kita tempuh. Jalan itu memang mendaki, jalan itu memang sulit, tapi inilah yang akan berdampak pada kita digolongkan sebagai ashabul maimanah, dan itu akan membuat kita masuk ke dalam surga. Lebih baik kita ya susah di dalam hidup ini ketimbang tetapi kita masuk surga, ketimbang hidup ini selalu dalam keadaan mudah, dalam pengertian tidak berbuat apa-apa, sementara neraka akan menjadi bagian dari kehidupan yang tidak akan pernah ada ujungnya kelak di hari kiamat.